Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Nuruddin Usman LC.MA dan seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Izinkan saya menyampaikan paparan makalah saya yang berjudul Etos Kerja dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Lima pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama tentang pendahuluan, yang kedua tentang kajian teori, yang ketiga tentang kajian ayat dan hadis, yang keempat tentang relevansi ayat etos kerja dalam meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang, manusia harus bekerja dan berusaha sebagai manifestasi kesejatian hidupnya demi menggapai kesuksesan dan kebahagiaan hakiki, baik jasmani maupun rohani, dunia dan akhirat. Namun, bekerja tanpa dilandasi dengan semangat untuk mencapai tujuan tertentu saja, maka itu akan menjadi sia-sia. Karena itu, sebuah pekerjaan yang berkualitas semestinya harus dilandasi dengan niat yang benar dan disertai dengan semangat yang kuat. Maka inilah yang kemudian disebut dengan istilah etos kerja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji meliputi pertama, apa pengertian etos kerja dan bagaimana etos kerja di dalam Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana uraian ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja. Dan yang ketiga, bagaimana relevansi ayat etos kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja orang Islam. Kajian teori, pengertian etos kerja. Secara etimologis, kata etos berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Dari kata etos ini, dikenal pula kata etika atau etiket, yang hampir mendekati pengertian akhlak atau nilai-nilai yang berkaitan dengan baik ataupun buruk, atau disebut moral. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Apabila etos dihubungkan dengan kerja, maka maknanya menjadi lebih khas. Etos kerja adalah kata majemuk yang terdiri dari dua kata dengan arti yang menyatu. Dua makna khas itu adalah semangat kerja dan keyakinan seseorang atau kelompok. Selain itu juga sering diartikan sebagai setiap kegiatan manusia dengan sengaja diarahkan pada suatu tujuan tertentu. Tujuan itu adalah kekayaan manusia sendiri, entah itu jasmani maupun rohani, atau pertahanan terhadap kekayaan yang telah diperolehnya. Etos kerja di dalam Islam.
Menurut Izzuddin Al-Khatib At-Tamimi memberikan batasan tentang etika kerja di dalam Islam adalah bekerja dengan jujur dan tanggung jawab, dapat dipercaya, selalu menepati janji, toleransi terhadap sesama, selalu menjaga mulut dari rasa iri dengki terhadap orang lain, dan menghindari dari suka memfitnah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa etika kerja menurut Islam adalah bekerja yang selalu memperhatikan lingkungan, tidak menghalalkan segala cara. Etos juga menunjukkan sikap dan harapan seseorang atau raja secara hakiki. Bekerja bagi seorang muslim adalah ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik, karena mereka sadar bahwa bumi ini diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 7. Kajian ayat dan hadis. 1. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Menurut pendapat Buya Hamka, ayat ke-105 dari surat At-Taubah dihubungkan dengan surat Al-Isra ayat 84, katakanlah, tiap-tiap orang beramal menurut bakatnya, tetapi Tuhan engkau lebih mengetahui siapakah orang yang lebih mendapatkan petunjuk dalam perjalanannya. Setelah dihubungkan dengan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Allah menyuruh manusia untuk bekerja menurut bakat dan bawaan, yaitu manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan tenaga dan kemampuannya. 2. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Menurut Al-Maraghi, apabila kamu telah menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah untuk mengurus kepentingan-kepentingan duniamu. Setelah kamu menunaikan apa yang bermanfaat bagimu untuk akhiratmu, carilah pahala dari Tuhanmu, ingatlah Allah, dan sadarilah pengawasannya dalam segala urusanmu, karena dialah yang maha mengetahui segala rahasia dan bisikan, tidak sedikit pun yang tersembunyi baginya dari segala urusanmu. Mudah-mudahan kamu mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kajian hadis tentang etos kerja. Dari Abdullah bin Umar berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang senantiasa di dunia ini meminta-minta kepada sesama manusia, maka di hari kiamat ia akan datang dengan tidak memiliki daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut jelas bahwasanya Islam mengajarkan
tentang etos kerja yang sangat tinggi agar menjadi manusia yang berusaha dan selalu bekerja. Dalam bekerja harus memiliki semangat yang tinggi atau etos kerja yang tinggi, sehingga dengan etos kerja yang tinggi, manusia dapat menjadi produktif dan menghasilkan berbagai kebutuhan dan kepentingan manusia pada umumnya. Relevansi ayat etos kerja. Produktivitas kerja seorang sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama adalah faktor pengawasan. Pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan, apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan atau tidak. Baik melalui proses penentuan standar, yakni membuat ukuran-ukuran yang bisa digunakan sebagai dasar pencapaian keberhasilan, maupun proses evaluasi atau penilaian. Pengawasan di sini tidak harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk pekerjanya, namun untuk semua manusia yang sedang bekerja. Seharusnya merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, karena Allah Maha melihat segala sesuatu yang manusia kerjakan. 2. Pengetahuan. Pengetahuan di sini dipahami sebagai tingkat pendidikan atau pengetahuan pekerja menyangkut apa yang dikerjakan, sehingga ukurannya tidak selalu terkait dengan kesarjanaan tertentu, sebab pengetahuan di sini dapat dipelajari dengan keahliannya melalui berbagai cara, seperti membaca, kebiasaan, atau seminar-seminar, pelatihan, dan sebagainya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pengetahuan yang benar akan meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya, sehingga tidaklah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi dalam hal ini merupakan motif atau dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk sukses dan yang memperkuat harapan, yakni etos kerja yang tinggi berdasarkan agama Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Budaya kerja. Budaya kerja di sini menyangkut sikap dan perilaku seorang muslim di tempat kerjanya, yang meliputi ketaatan seorang pada nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku, kedisiplinan, menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan yang ada, tingkat komunikasi dan koordinasi pada semua tingkatan, tingkat kepedulian dan tanggung jawab, yaitu bagaimana peran, sikap, dan tanggung jawabnya. Dengan adanya kedisiplinan, dengan aturan-aturan yang ada, dan keuletan dalam bekerja, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kesimpulan. Pertama, etos kerja dalam perspektif Al-Quran adalah nilai-nilai, pandangan, prinsip-prinsip yang mendasari suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai dengan aturan agama Islam dan bisa berjalan secara terarah, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi yang mempunyai sifat tersebut dan bagi masyarakat pada umumnya. Etos ini dipegang teguh sebagai acuan oleh setiap orang yang bekerja. 2. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas etos kerja sangatlah banyak. Namun hanya beberapa yang saya bisa uraikan, di antaranya manusia diharuskan memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja dan berusaha yang menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Jika etos kerja seseorang itu lebih tinggi dengan niat bekerja untuk ibadah, maka akan mendapatkan hasilnya di dunia, memperoleh pujian, bonus, dan predikat yang baik, sekaligus mendapatkan pahala di akhirat kelak. Relevansi ayat-ayat Al-Quran tentang etos kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja orang Islam adalah sangat baik atau relevan. Namun kenyataannya, di dalam kehidupan umat Islam sangatlah memprihatinkan.
karena kurangnya kesadaran diri dari dalam diri seorang, khususnya umat Islam sendiri, sehingga etos kerja yang sesuai dengan ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah belum terrealisasi seutuhnya. Baik Bapak Ibu, demikianlah tadi paparan makalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.